Halo Kedenku, jumpa lagi. Suku Batak memiliki sangat banyak adat dan budaya, termasuk kesenian kain tenun yang kita sebut ulos Batak, yang telah diwariskan dari leluhur dan nenek moyang kita. Sebagai orang Batak, tentu menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan kesenian tersebut. Di video kali ini kita akan membahas sejarah ulos, jenis ulos, pembuatan dan penggunaan ulos di masa lampau dan sekarang. Sejarah ulos dan apa arti ulos. Ulos adalah salah satu jenis kain khas masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Melayu, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang permah atau perak. Di masa lalu, ulos dikenakan oleh nenek moyang kita sebagai penghangat badan, karena ulos memang dipakai sebagai baju pada zaman dulu. Lalu seiring berkembangnya zaman pemakaian, ulos tidak lepas dari adat dan acara di suku Batak. Seperti upacara kematian, pernikahan, dan berbagai upacara adat lainnya. Ulos berperan penting menjadi aksesoris dan simbol untuk acara tersebut. Jenis-jenis ulos Batak dan pemakaian ulos tersebut. Kain ulos telah menjadi bagian kebudayaan masyarakat Batak sejak zaman dulu hingga detik ini. Ulos menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan adat suku Batak. Mangulosi adalah salah satu hal yang teramat penting dalam adat Batak. Mangulosi berarti memberikan ulos. Mangulosi bukan sekedar pemberian hadiah biasa, karena ritual ini mengandung arti yang cukup dalam. Mangulosi melambangkan pemberian restu, curahan kasih, dan harapan, serta kebaikan-kebaikan lainnya. Dalam ulos Batak, sangat banyak jenis-jenisnya, serta berbeda fungsinya. Ada ulos untuk meninggal dunia, untuk pernikahan, dan lain sebagainya. Berikut ini, Info Batak akan menjelaskan beberapa jenis ulos yang dikenal dalam adat Batak, beserta gambar dan fungsinya. Pertama, ulos ragi hotam. Hotam berarti rotan yang mempunyai keistimewaan. Ulos ini diberikan kepada sepasang pengantin di waktu pernikahannya, yang sering disebut ulos marjabu. Maksudnya, agar ada ikatan batin terhadap sepasang pengantin. 2. Ulos sibolang. Sibolang berarti bisa dikatakan sebagai simbol duka cita. Ulos ini digunakan saat ada keluarga yang mendapat suatu kemalangan, misalnya meninggal dunia. Maka ulos ini dipergunakan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pihak keluarga yang dekat dari orang yang meninggal. Bukan hanya itu, ulos sibolang juga diberikan kepada orang yang sangat berjasa dalam mabolang-bolangi atau menghormati pihak dari orang tua pengantin perempuan untuk mangulosi ayah pihak pengantin laki-laki pada saat pernikahan adat Batak. 3. Ulos mangiring. Ulos ini mempunyai corak yang saling iring beriring, yang melambangkan kesuburan dan kesepakatan. Ulos ini diberikan kepada seorang anak pertama yang baru lahir, terutama anak pertama yang memiliki tujuan sebagai simbol besarnya keinginan agar si anak kelak diiringi kelahirannya. Ulos ini juga dapat digunakan untuk parompah atau alat gendong buat si anak yang baru lahir. Jadi, ulos ini sangat penting kepada seorang anak pertama yang baru lahir, yang memberikan makna agar si anak kelak dapat membimbing adik-adiknya sesuai dengan tradisi Batak. 4. Ulos ragi huting. Sesuai dengan perkembangan zaman, ulos ragi huting ini susah ditemukan karena sudah jarang dipakai oleh orang Batak. Zaman dahulu, ulos ini digunakan oleh gadis Batak dengan cara melilitkan pada bagian dada. Tidak hanya pada gadis Batak, orang tua juga kadang memakai ulos ini saat berpergian. 5. Ulos bintang maratur. Jika ulos sibolang merupakan simbol duka cita, lain halnya dengan ulos bintang maratur.
yang merupakan simbol sukacitanya. Digunakan dalam tradisi dan ritual Batak seperti mengulosi pengantin. Ulos ini menggambarkan jajaran bintang yang teratur yang menunjukkan orang yang patuh, setia, dan rukun dalam suatu ikatan keluarga. Dan bukan hanya itu, ulos bintang maratur juga diberikan kepada pahopu atau cucu yang mendapat baptisan di sebuah gereja. 6. Ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup yang melambangkan kehidupan dan kebahagiaan, terutama dalam keturunan, dan keluarga yang panjang umur atau saur matua. Ulos ragi hidup diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada ibu pengantin lelaki sebagai ulos pargonggong, yang artinya agar terikat kebahagiaan dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Ulos ragi hidup ini wajib dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam orang Batak. 7. Ulos pinuncaan. Ulos ini terdiri dari 5 bagian yang ditenun secara terpisah, kemudian disatukan dengan rapi hingga menjadi bentuk satu ulos. Kegunaan ulos ini dipakai dalam berbagai keperluan acara-acara sukacita. Dalam acara adat, ulos ini dipakai atau disandang oleh raja-raja adat. Dan ulos pinuncaan ini adalah salah satu contoh ulos yang paling mahal pada masyarakat Batak. Ulos ini dapat juga digunakan suka maupun duka dengan mematuhi beberapa ketentuan adat. 8. Ulos simarinjam sisi. Biasanya disebut juga panjolani. Ulos ini dipakai dan digunakan buat kain dan juga dilengkapi dengan ulos pinunca yang dilarang dengan perlengkapan adat Batak sebagai panjoloani atau mendahului di depan. Yang memakai ulos ini adalah salah satu orang yang berada paling depan pada saat acara pesta. 9. Ulos lobu-lobu. Jenis ulos ini biasanya dipesan langsung oleh orang yang membutuhkannya, karena ulos ini mempunyai keperluan yang sangat khusus, terutama bagi orang yang sering mendapat kemalangan atau kematian anak. 10. Ulos sitolu tuho. Ulos ini difungsikan atau dipakai sebagai ikat kepala atau selendang yang digunakan sebagai pengikat kepala atau tali-tali oleh gadis Batak. 11. Ulos suri ganjang. Ulos ini dikenal sebagai ulos gabe-gabe yang fungsinya sebagai fashion pemusik Batak, namun kerap digunakan untuk bahan mengulosi atau memberikan ulos kepada pengantin. Ulos ini juga dipakai sebagai hande-hande atau selendang pada waktu mangondang, menari dengan alunan musik Batak, dan juga digunakan oleh pihak hula-hula atau orang tua dari pihak istri untuk manggabe, memberikan berkat kepada pihak borunya. Karena itu disebut juga ulos gabe-gabe atau ulos berkat. 12. Ulos tumtuman. Ulos ini dipakai sebagai tali-tali yang bermotif dan dipakai oleh anak yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak pertama dari hasuhutan. 13. Ulos tutur-tutur. Ulos tutur-tutur dipakai sebagai tali-tali atau ikat kepala dan sebagai hande-hande atau selendang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. 14. Ulos anta-anta. Ulos ini dipakai sebagai selendang bagi orang tua untuk melayat melihat orang meninggal dunia. Dan selain itu, ulos tersebut juga dipakai sebagai kain yang dililit pada waktu acara manortor atau menari.